Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi bab 5 Pak ya, energi dalam kehidupan. Yang harus dipahami, yang harus didapatkan dalam materi energi SMP kelas 7 semester 1 ini tentang energi adalah: satu, harus memahami tentang konsep energi. Dua, mengetahui sumber-sumber energi. Yang ketiga, perubahan energi. Secara sederhana, pengertian energi adalah kapasitas atau kemampuan melakukan kerja. Jadi kalau orang mampu melakukan sesuatu itu dikatakan berenergi. Mampu melakukan kegiatan bersepeda, mampu bersepeda, berarti dikatakan orang itu punya energi. Karena memang tidak semua manusia mampu untuk memiliki kegiatan bersepeda ya. Ada yang tidak kuat, tidak punya energi untuk bersepeda dan lain-lain. Itu contoh sederhana dari energi ya, yaitu kemampuan melakukan kerja. Contoh-contoh bentuk energi ada energi potensial, ada energi kinetik, energi thermal, yaitu energi panas thermal itu ya. Electrical ini berarti energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi bentuk energi. Jadi energi ini bisa berpindah, tetapi energi akan selalu kembali pada alam ya. Hanya bisa berpindah, tapi dia akan selalu kembali ke alam. Dua jenis energi yang wajib, yang harus bisa, dua macam energi yang harus bisa di SMP itu. Yang pertama adalah energi potensial. Di sini digambarkan energi potensial itu ada benda, ciri-ciri benda berarti punya apa teman-teman? Massa, simbolnya M. Benda berada pada suatu ketinggian H. Nah, benda ini akan jatuh. Karena benda ada pada ketinggian, dia akan jatuh karena gravitasi. Secara matematis dituliskan energi potensial sama dengan M G H. M itu massa, G gravitasi bumi, H ketinggian benda. Itulah energi potensial yang paling sederhana, yang wajib bisa, harus bisa ya teman-teman. Yang kedua adalah energi gerak, kinetik. Contohnya di sini adalah ada orang yang bersepeda. Orang yang bersepeda ini akan memiliki gerakan ya. Simbolnya V. Orang ini juga punya massa ya, ciri-ciri benda itu punya massa. Maka energi kinetiknya secara matematis dituliskan setengah M V kuadrat. Nah, itulah energi kinetik pada benda. Tambahan saja ini dua energi yang lain, yaitu energi pegas. Pegas ini kalau kita taruh vertikal dia akan mulur ke bawah. Kenapa? Karena ada tarikan gravitasi bumi. Tarikan bumi sebesar mg. Atau pegasnya kita tarik ke bawah, itu juga akan mengalami perpanjangan yang disimbolkan delta X. Maka secara matematis energi pegas, secara matematis energi pegas kita tuliskan EB, energi pegas sama dengan setengah K delta X kuadrat. K adalah tetapan pegas, delta X adalah perubahan panjang pegas.
Bagaimana dengan yang keempat ini? Contoh keempat adalah energi potensial elastis. Jadi potensial elastis ya, ada energi potensial elastis, yaitu ketika contohnya ada panah yang diregangkan. Untuk menjawab ini kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Joule pernah menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, transfer ya, tapi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jadi energi itu kekal. Inilah hukum kekekalan energi yang dinyatakan oleh Joule. Perlu diingat bahwa ada salah satu sifat Tuhan, bahwa Tuhan itu juga kekal ya. Jadi kalau kita analogikan ke sana ya, ini energi ini punya salah satu sifat Tuhan yang berbunyi tentang kekekalan tadi itu. Silakan dipikirkan. Nah, dari pernyataan Joule ini, energi potensial elastis dari anak panah ini bisa kita hitung dengan kekekalan energi. Awalnya di keadaan awal, panah ini punya energi potensial elastis. Setelah diregangkan, maka panah ini akan kembali seperti keadaan awal dengan cara melontarkan anak panah. Ketika anak panah dilontarkan, maka anak panah dia punya kecepatan. Maka di sini akan muncul energi gerak. Dari sini kita bisa menghitung energi potensial elastis, bahwa energi kekal artinya energi awal akan sama dengan energi akhir. Energi awalnya berarti tadi energi potensial elastisnya, energi akhirnya berarti energi kinetiknya, yaitu setengah mv kuadrat, yaitu energi kinetik ketika anak panah sudah dilontarkan. Selanjutnya, sumber-sumber energi itu apa saja? Di sini digambarkan ada matahari, angin, hujan, gelombang panas, gelombang laut, panas bumi. Itu sumber-sumber terbarukan atau yang tidak akan habis disediakan oleh alam ya teman-teman. Kemudian ada lagi sumber energi yang tak terbarukan, artinya energi ini terbatas, karena kalau sudah habis butuh waktu ribuan atau bahkan jutaan tahun untuk mendapatkannya lagi. Yaitu ada batu bara, ada gas alam, ada minyak bumi, dan zat-zat radioaktif, dan masih banyak yang lain ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Perubahan energi. Jadi tadi dari peta konsep kita tahu ada 3 hal yang wajib teman-teman kuasai di materi energi SMP semester 1 ini, kelas 7 ya teman-teman. Yang pertama konsep energi sudah, sumber energi tadi sudah. Sekarang yang terakhir adalah perubahan energi. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Jadi kita tidak bisa menciptakan listrik, kita hanya mengambil apa yang ada di alam, kita ubah menjadi listrik. Energi listrik bisa kita dapatkan dari udara, panas, angin. Contohnya di sini energi listrik pada setrika, dari listrik berubah menjadi panas. Ada kompor gas listrik, rice cooker, solder, itu perubahan listrik menjadi panas. Kemudian ada listrik menjadi gerak, kipas, apa tadi itu, blender, bor, motor listrik. Nah
listrik menjadi energi gerak. Energi kimia menjadi panas, contohnya kompor gas. Energi gerak menjadi bunyi, contohnya drum. Dan silakan, ini masih banyak contoh yang lainnya ya teman-teman. Itu saja materi energi dalam kehidupan di sekitar kita ya teman-teman, yang wajib diketahui untuk SMP semester 1 kelas 7. Thank you, keep following us. Jangan lupa terus dukung kami agar tetap sehat, dan ikuti materi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.